pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Supaya lebih kompak lagi, nanti ketika saya menyampaikan bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu yang terkasih menyampaikan luar biasa, Yesus mengasihiku. Ya, kita akan bersama-sama mengucapkan Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus mengasihiku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tak kenal maka tak sayang. Itu adalah suatu ungkapan ketika kita bersama-sama hendak mengenal seseorang. Biasanya apa yang Bapak Ibu tanyakan ketika hendak berkenalan dengan seseorang? Apa yang ingin Bapak Ibu, biasanya kalau mau kenalan itu biasanya bertanya apa ya Bapak Ibu? Ya, biasanya sebelum tanya dalemipun pundi itu biasanya bertanya namanya dulu, kemudian alamatnya dalemipun pundi, ya, kemudian mungkin bagi yang masih muda-muda yang ingin berkenalan statusnya bagaimana, seperti itu. Dan akhirnya mungkin bertukar nomor telepon atau nomor WA, seperti itu ya. Dan akhirnya sebuah perkenalan tersebut berlanjut menjadi sebuah relasi pertemanan dan kemudian berkembang menjadi sebuah persahabatan. Di dalam sebuah pertemanan, di dalam sebuah persahabatan ada rasa tenang, ada rasa kedamaian yang kita rasakan ketika kita menjalin relasi dengan seseorang. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini, hari ini kita bersama-sama akan membangun suatu relasi bersama Tuhan di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Untuk menjalin suatu relasi yang dekat dengan Tuhan, tentunya kita juga harus membangun ada rasa ketenangan, kedamaian dalam diri kita. Untuk itu saat ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang terkasih untuk saling menyapa kanan kiri, depan belakang, katakan, Yesus mengasihimu. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, setelah kita sudah mengenal, bertegur sapa dengan kanan kiri kita, depan belakang kita sudah mengenal. Oh, yang di sebelah saya itu siapa? Yang di sebelah depan atau belakang saya itu siapa? Seperti itu. Nah, ada suatu rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai dalam membangun sebuah peribadatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi. Transfigurasi adalah sebuah istilah asing yang mungkin dari sebagian kita mungkin masih asing atau hampir tidak pernah mendengar apa itu transfigurasi. Transfigurasi ini berasal dari bahasa Latin transfiguratio, berasal dari dua kata. Yang pertama adalah trans, yang berarti perubahan, dan yang kedua adalah figura, yang berarti karakter atau wujud. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam minggu transfigurasi ini kita mengingat Yesus berubah figur, Yesus berubah rupa, Yesus berubah
wajah. Peristiwa Yesus berdoa di atas gunung yang kemudian ia membuat dirinya berubah rupa. Wajahnya bersinar, pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Dan kemudian nampak Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Kemudian datang awan, menaungi, dan kemudian ada suara ilahi yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, transfigurasi ini merupakan jembatan antara minggu-minggu Epifania, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai sang terang, dan Yesus digambarkan sebagai sang putra yang dilahirkan, yang bertumbuh, yang dibaptis, yang berkarya. Di sini Tuhan Yesus digambarkan dalam kemanusiaannya dan kemudian masuk di dalam satu misi, yaitu misi menuju Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca perikop sebelum di Markus 9 ayat 2 sampai 9 ini, kisah transfigurasi didahului dengan pemberitaan tentang penderitaan dan kematian yang akan digenapi di Yerusalem. Transfigurasi terjadi di tengah-tengah misi Allah di dalam Kristus, yaitu misi jalan derita, misi jalan kematian. Oleh karena itu, setelah kita bersama-sama memperingati Minggu Transfigurasi, minggu depan, tepatnya di hari Rabu, kita akan bersama-sama masuk di dalam Rabu Abu. Dan kemudian kita akan masuk di dalam Minggu Prapaskah. Hari Minggu depan kita akan masuk di dalam Minggu Prapaskah 1. Dan momen transfigurasi ini merupakan sebuah momen yang sangat krusial, di mana Yesus memulai sebuah misi penderitaan dan pengorbanan, namun ia memulainya di dalam kemuliaan. Minggu ini menjadi penting agar kita menyadari bagaimana kita melihat dan memandang Kristus. Sebab ada banyak orang melihat Kristus hanya pada sisi kemanusiaan saja. Dunia meragukan ketuhanan Yesus. Dunia meragukan keilahian Yesus. Bagaimana mungkin seseorang yang dilahirkan di tempat yang kecil, bertumbuh di desa yang kecil, berada di wilayah yang terpinggirkan, disebut sebagai Tuhan. Tetapi ada juga banyak orang yang berlawanan dengan itu. Dan biasanya orang-orang Kristen yang hanya menekankan pada sisi keilahian Tuhan, seringkali memakai kisah transfigurasi ini untuk menegaskan keilahian Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada orang yang menekankan dari hanya sisi kemanusiaan, ada juga yang menekankan dari sisi keilahian. Namun penekanan hanya pada kemanusiaan, keterbatasan, kerapuhan maupun hanya pada keilahian, kemuliaan dari Kristus adalah sebuah penekanan yang sempal. Minggu Transfigurasi secara liturgis adalah sebuah turning point, yaitu sebuah titik di mana kita bisa melihat Yesus mengalami sebuah transisi. Transisi dari sisi kemanusiaan menuju sisi kemuliaan. Transisi dari sisi kemanusiaan menuju sisi keilahian. Tetapi bukan hanya berhenti di sana, Bapak Ibu yang terkasih. Memang peristiwa transfigurasi ini adalah peristiwa yang ajaib, di mana wajah Kristus bersinar-sinar, kemudian pakaiannya, jubahnya menjadi putih berkilat-kilat. Lalu nampaklah Musa yang mempresentasikan sebagai nabi pembawa hukum. Dan juga ada Elia yang mempresentasikan sebagai nabi yang dikenal sebagai penegak kehendak Allah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 9, ini dikenal dengan istilah transfigurasi, di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung. Untuk lebih memahami bacaan kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk melihat tayangan video yang akan ditayangkan oleh multimedia. Lalu Yesus membawa serta Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia sedang berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba, ada dua orang berbicara dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa indahnya kita berada di sini. Kami akan mendirikan 3 tenda. 1 untukmu." Sementara Petrus berbicara, ada awan yang datang menaungi mereka. Maka murid-muridnya pun menjadi takut, dan ada suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam tayangan video tadi terlihat bahwa kemuliaan Tuhan disaksikan oleh ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini menjadi sangat istimewa bagi para murid yang menyaksikannya. Maka Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mengapa mereka minta supaya mendirikan kemah? Karena ada damai, ada kebahagiaan, ada sukacita yang dirasakan oleh para murid. Mereka ingin tinggal lebih lama dalam suasana yang luar biasa ini. Mereka ingin mengalami itu terus-menerus. Mereka ingin mengalami suatu sukacita yang terus-menerus dalam kehidupan mereka. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak merestui usulan Petrus tersebut. Tuhan Yesus ingin para murid menyadari, Tuhan Yesus tidak ingin para murid terlena dengan suasana sukacita itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk turun dari gunung, kembali bersama dengan sahabat-sahabatnya, di mana mereka akan menemukan dunia yang nyata. Dunia yang penuh dengan tugas dan problema yang ada, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tempat di mana ia melaksanakan puncak-puncak karya pengutusannya, mengalami penderitaan, sengsara, hingga mati disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa transfigurasi ini hendak menegaskan 2 hal bagi kita. Yang pertama, menunjukkan kemuliaan Allah, kebesaran Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Allah, dan kepadanya kita semuanya harus mendengarkan, seperti yang telah tertulis di dalam Markus 9 ayat yang ke-7 tadi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian yang kedua, kita juga belajar ada damai dan sukacita yang dirasakan oleh Petrus dan kawan-kawannya. Itu semuanya mereka alami karena ada suatu hubungan yang dekat, ada relasi yang dekat antara para murid dan sang guru.
Tapi Yesus mengajak mereka turun dari gunung, menjalani rutinitas mereka seperti biasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat mereka turun dari gunung dan meninggalkan suasana damai yang mereka rasakan, sebenarnya Tuhan Yesus juga ingin mengajak mereka agar sadar bahwa hidup itu selamanya bukan sesuatu yang indah saja. Pada saat mereka mengalami sukacita, tentu ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa bahagia yang dirasakan. Tapi juga ada saat dikala mereka harus mengalami penderitaan. Di saat mereka mengalami kepahitan, di saat mengalami perjuangan, mengalami sakit. Dan semuanya itu memang harus terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, mendengarkan perintah Tuhan terkadang menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena dalam hidup kita sehari-hari ini, kita sudah sibuk mengerjakan tugas rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sibuk dalam memikirkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi memikirkan persoalan keluarga, belum lagi memikirkan persoalan ekonomi, persoalan yang lain lagi, persoalan anak, belum lagi memikirkan omongan tetangga yang mungkin kadang membuat kita pusing dan juga seakan-akan merasa hidup kita terasa begitu berat. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak sadar bahwa hidup kita ini sudah dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, memikirkan hawa nafsu kedagingan kita atas dunia. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dalam minggu transfigurasi ini kita diajak kembali untuk mengambil waktu sejenak. Kita mundur sejenak dalam kehidupan kita, mengambil waktu hening bersama Tuhan, merefleksikan diri kita. Sudahkah dalam kehidupan kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan? Sudahkah Tuhan menjadi tempat yang utama dalam kehidupan kita? Atau justru rasa ketakutan dan kekhawatiran yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Kita bersama-sama diajak untuk menghayati dan merenungi dalam sebelum kita memasuki Rabu Abu nanti. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan kita mengambil waktu sejenak, bergumul, bersekutu bersama Tuhan, tentunya kita akan menjadi semangat dan lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah suatu pesan yang indah dalam kehidupan kita, di mana kita masih harus terus berjuang. Kita akan mengalami saat suka dan duka dalam kehidupan kita. Tetapi satu yang penting Bapak Ibu yang terkasih, bila kita ingin merasakan damai, menemukan sukacita, merasakan kebahagiaan sejati, datanglah pada Yesus. Membangun relasi yang intim dengan Yesus, membangun kehangatan kasih di dalam Tuhan, dalam doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita semuanya banyak mendengar kisah yang mengatakan bahwa dikala mereka dekat dengan Yesus, dikala mereka membangun relasi dengan Yesus dalam doa-doa mereka, dalam persekutuan, dalam mendalami hal-hal rohani, ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan juga ada berkat Tuhan yang diterima. Bukan hal-hal yang baik saja yang ingin kita terima dari Tuhan, tetapi hal buruk, hal penderitaan, kesukaran dalam hidup juga kita harus menerimanya. Karena Tuhan mengizinkan setiap hal yang kita alami adalah untuk mendewasakan kita. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan tidak ingin kita
hidup secara instan, hanya menikmati yang baik-baik saja. Tetapi justru di dalam penderitaan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kita menyadari dan kita mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa. Bahwa Tuhan adalah pemegang kekuasaan dalam kehidupan kita. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan damai itu juga dialami oleh para murid ketika mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami kesukaran hidup, mengalami segala tantangan problematika dalam hidup, maka datanglah pada Yesus. Saat ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, dan selalu membangun kedekatan dalam hal-hal rohani. Kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kita bergaul intim dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku,